Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Heru Arbianto. Di sini kita akan membahas bab 7, pragmatic analysis dan discourse. Nah, di sini pragmatik mempelajari makna kalimat dalam konteks penggunaannya. Bukan hanya struktur kata atau tata bahasa seperti yang dibahas bab sebelumnya. Sementara itu analisis wacana ini berfokus pada konteks sosial dalam bahasa tulisan atau lisan. Memastikan rangkaian kalimat terstruktur, koheren, dan saling terhubung. Ada dua jenis wacana, yaitu monolog, seperti pidato atau buku, yang bersifat satu arah, dan dialog, seperti percakapan atau interaksi manusia dan komputer, yang melibatkan komunikasi dua arah atau lebih. Oke. Fenomena wacana. Nah, fenomena wacana adalah hal-hal yang mudah dipahami manusia tapi sulit bagi mesin, seperti resolusi referensi. Contohnya dalam kalimat Jack melihat Andrew di ruang ujian. Dia tanpa gugup. Nah, manusia tahu dia ini merujuk ke Andrew, tapi dalam konteks ujian, tapi mesin masih sering salah mengira itu Jack. Nah, resolusi koreferensi penting untuk memahami teks seperti dalam aplikasi terjemahan mesin atau aplikasi analisis sentimen agar komputer bisa mengganti kata ganti dengan frasa yang tepat. Lalu resolusi koreferensi. Resolusi koreferensi adalah tugas mengenali semua ekspresi linguistik atau mention yang merujuk pada entitas dunia nyata dalam teks. Misalnya, eh, dalam kalimat Jen berbicara dengan Ami tentang hasil ujiannya. Dia tanpa khawatir, dia kemungkinan merujuk ke Ami, bukan Jen, karena konteks ujian. Nah, meski manusia bisa memahami ini dengan mudah melalui pengetahuan dunia, eh, mesin sering bingung tanpa analisis konteks yang mendalam. Mengapa resolusi koreferensi penting? Nah, resolusi koreferensi ini penting karena membantu komputer memahami teks dengan jelas. Contohnya, dalam kalimat Jax memberi Ian $1.000. Dia sangat dermawan. Nah, resolusi koreferensi mengganti kata dia dengan Jack agar teks lebih singkat. Nah, Jack sangat dermawan. Ini berguna untuk aplikasi seperti ringkas teks, ekstraksi informasi, atau terjemahan mesin. Memastikan kalimat tidak ambigu bagi eh, komputer. Koherensi dan koreferensi. Nah, apa itu koherensi? Nah, koherensi adalah hubungan makna antara kalimat agar teks terasa logis dan mudah dipahami. Misalnya dalam teks tentang sejarah, kalimat beruntun tentang manusia, teknologi, dan dampaknya saling terhubung. Koreferensi dua terjadi saat dua istilah merujuk pada hal yang sama seperti Jack bilang Helen akan datang dan dia datang dan dia datang. Di mana dia adalah Helen. Koherensi dan koreferensi penting untuk aplikasi seperti chatbot agar dialog terasa alami. Nah, importance of co- coreference relasi, hubungan. Pentingnya hubungan antara koreferensi. Hubungan koreferensi membantu mengekstrak informasi kunci atau merangkum teks yang contohnya dari teks Bank XYZ sedang kesulitan finansial. CEO mereka, Charles Smith, akan mengundurkan diri besok. Nah, kita bisa merangkum CEO Bank XYZ Charles Smith akan mengundur besok. Koreferensi ini memastikan hubungan antar kalimat jelas, mendukung aplikasi seperti ringkasan, berita, atau analisis teks. Sebenarnya eh, koherensi berbasis entitas. Nah, ini melacak entitas utama dalam wacana. Misalnya, dalam kalimat Helen pergi ke toko untuk membeli cello. Nah, dia sering ke toko itu. Dia senang akhirnya membeli cello itu. Entitas utama adalah Helen. Lalu bergeser ke toko dan cello. Teori memusatkan centering teori membantu melacak entitas ini. Memastikan wacana tetap koheren dengan fokus yang jelas.
Lalu segmentasi wacana. Segmentasi ini adalah proses memecah teks menjadi unit-unit kecil yang tidak tumpang tindih. Disebut unit wacana elementer atau EDU. Tujuannya adalah membagi teks menjadi subtopik seperti abstrak, pendahuluan, kesimpulan dalam artikel ilmiah. Ini penting untuk ekstraksi informasi atau ringkas teks, misalnya memisahkan bagian pengantar dari metode dalam artikel. Segmentasi wacana tanpa pengawasan. Ini membagi teks tanpa data pelatihan menggunakan kohesi, yaitu hubungan linguistik antar kalimat. Contohnya pada kalimat kemarin adalah ulang, ulang tahun Jen. Betty dan Mary membeli hadiah. Kohesi leksikal terlihat dari uh, hubungan uh, kohesi leksikal terlihat dari pengulangan kata seperti hadiah. Nah, pendekatan kohesi ini terlihat pengulangan. Pendekatan ini mengelompokkan kata ke dalam subtopik berdasarkan kesamaan kata atau sinonim. Metode teks link Hers. Nah, ini teks tiling ini diciptakan oleh Marty Hers, adalah metode segmentasi tanpa pengawasan yang membagi teks menjadi subtopik berdasarkan perubahan kosakata. Misalnya artikel tentang kehidupan di luar angkasa dapat dibagi menjadi pengantar, konsumsi kimia bulan, dan evolusi kehidupan di bumi. Algoritma ini menganalisis frekuensi kata untuk mengenali perubahan topik tanpa perlu data penelitian ini ya. Lalu algoritma tag-tiling ini mempunyai tiga langkah. Yang pertama tokenisasi, penentuan skor leksikal, identifikasi batas. Nah, yang pertama itu teks diubah jadi kata-kata dasar menjadi pseudo atau kalimat. Kedua, skor kohesi leksikal dihitung dengan membandingkan kesamaan kata antar segmen menggunakan choice similarity. Terakhir, batas segmen ditentukan berdasarkan skor rendah yang menunjukkan perubahan topik. Ini efektif untuk teks ilmiah atau berita. Hmm. Segmentasi wacana dengan pengawasan. Bagian ini, segmentasi ini menggunakan data pelatihan seperti laporan berita atau dialog untuk mengenali batas paragraf. Ini bisa dilakukan dengan klasifikasi seperti SVM untuk menentukan apakah suatu kalimat adalah batas paragraf atau berlaberan urutan untuk menandai kalimat fitur seperti kohesi kata anapora atau kata kunci seperti selamat malam membantu mengenali struktur wacana. Nah, berikutnya, apa yang membuat teks koheren? Nah, teks koheren ini memiliki hubungan yang jelas antar bagiannya. Nah, ini dicapai melalui struktur teoritis. Pengurutan topik wacana ini, ekspresi rujukan misalnya teks yang terstruktur dengan baik memiliki hubungan sebab akibat atau narasi yang jelas seperti dalam film atau berita sehingga mudah dipahami pembaca atau pendengar. Apa itu hubungan koherasi? Nah, hubungan korelasi adalah sifat wacana yang membuat setiap pernyataan bermakna dalam konteks. Ini menghubungkan kalimat-kalimat tentang topik yang sama. Contohnya, dalam narasi kalimat pertama bisa menjadi klaim. Diikuti penjelasan di kalimat berikutnya, seperti dalam cerita sebab akibat, memastikan wacana terasa logis dan terhubung. Jenis-jenis eh, berikut ini adalah jenis-jenis hubungan korelasi. Yang pertama ada paralel, yaitu dua situasi serupa dengan objek berbeda. Misalnya, orang kaya ingin lebih banyak kuasa, orang miskin lebih banyak makanan. Nah, elaborasi ini kedua kalimat menjelaskan tentang yang pertama, seperti Doroth- Do- Dorothai dari Kansas, ia tinggal di Padang Kansas. Berikutnya, sebab akibat. Kalimat kedua menyebabkan yang pertama seperti Jack tak bisa beli mobil, dia kehilangan pekerjaan. Nah, berikutnya yang keempat ada kontras, itu dua hal berlawanan seperti harap yang terbalik bersiap untuk yang terburuk. Nah, berikutnya yang kelima adalah kesempatan. Kesempatan ini perubahan keadaan seperti Jen melakukan buku ke tas itu lalu meninggalkan kelas. Nah, berikutnya struktur hierarkis koherasi wacana. Koherasi wacana ini bisa diatur dengan struktur hierarkis. Misalnya, dalam kalimat Jack pergi ke kota untuk membeli mainan. Dia naik bus untuk
nonton ulang tahun. Apa? Untuk ulang tahun. Jen. Hubungan korelasi membentuk pohon. Pergi ke kota sebagai kejadian utama. Dijelaskan dengan naik bus untuk ulang tahun Jen. Struktur ini membantu memahami alur wacana. Nah ini. Nah, berikutnya ada jenis-jenis ekspresi rujukan. Nah, yang ada 5 jenis. Yang pertama itu frasa nomina tak tentu. Frasa nomina tak tentu ini memperkenalkan entitas baru seperti seorang polisi. Lalu frama nomina tentu ini merujuk pada entitas yang dikenal sebagai kucing putih itu. Pronomia ini pronomia seperti dia atau itu menjadi saya lebih saya beli laptop ini ringan. Demonstratif seperti ini dan itu misalnya buku itu menarik. Lalu yang terakhir adalah nama. Nama ini seperti saya makan di KFC. Fitur untuk penyaring referen potensial ada 4 fitur yang untuk menyaring. Yang pertama kesepakatan jumlah. Pronomia dan reference harus sesuai jumlahnya seperti anak-anak bermain, mereka senang. Yang kedua kesepakatan orang. Pertama, kedua atau 3 orang seperti Jen dan Helen bangun pagi mereka ada ujian. Yang ketiga kesepakatan gender seperti Jack lelah dia tidak tidur. Berikutnya ada kendala teori ikatan. Hubungan sintaksis seperti Jen beli iPad. Ini nih Jen beli iPad untuk dirinya sendiri. Ini nih di mana dirinya adalah Jen. Berikutnya ada preferensi dalam interpretasi ponomia. Nah, yang pertama ada kedekatan. Entitas terbaru seperti tim ke dokter dia sakit. Peran tata bahasa subjek lebih dipilih seperti Jen ke Starbucks dia pesan mocha. Yang ketiga ada pengulangan. Entitas yang sering disebut seperti Jen ke supermarket itu tutup. Yang keempat ada paralelisme subjek ke subjek seperti Mary Starbucks ia pergi bersamanya ke toko buku. Semantik verba. Lalu yang kelima ada semantik verba. Semantik verba ini eh, verba menentukan referensi. Seperti Jen memperingatkan Mary ia mungkin gagal. Berarti ada pembatasan seleksi ini. Pembatasan seleksi ini pengetahuan semantik seperti Mary kehilangan iPhone-nya bukan mal. Eh, Pengantar resolusi konferensi. Resolusi konferensi adalah tugas menemukan semua ekspresi linguistik yang merujuk pada entitas dunia nyata dan mengganti fenomena dengan frasa nomina yang tepat. Ada 3 algoritma utama, Hobbes, Catering, dan model logs linear. Ini penting untuk aplikasi seperti terjemahan mesin atau chatbot. Algoritma Hobbes. Nah, ini diperkenalkan oleh Jerry Hope pada tahun 1979 adalah pendekatan awal untuk resolusi fenomena menggunakan pohon pars. Langkah-langkahnya meliputi mulai dari fenomena, mencari ke atas pohon untuk menemukan frasa nomina, lalu menelusuri cabang kiri secara lebar dulu untuk menemukan antecedent. Contoh, istana di Camelot tetap jadi kediaman raja hingga 536. Saat dia memindahkan ke London, algoritma itu menentukan itu merujuk ke kediaman, bukan istana, dengan kendala semantik seperti tinggal tak bisa pindah. Berikutnya ada algoritma centering. Algoritma centering ini berdasarkan teori pemusatan melacak fokus wacana. Setiap kalimat punya pusat mundur, backward looking center, dan pusat maju, forward looking center. Contoh, Jen mendengar musik di toko CD. Dia memutarnya untuk Mary, dia membelinya. Algoritma ini menetapkan dia kalimat kedua sebagai Jen karena peran tata bahasa dan transisi kontinu yang lebih disukai dibandingkan smooth wave. Lalu metode pembelajaran mesin.
Ini untuk resolusi konferensi menggunakan data pelatihan untuk mengenali pasangan penomia antecedent. Model log linear misalnya menggunakan fitur seperti jumlah gender, jarak kalimat, dan pesan tetap bahasa. Contoh, Jack melihat merchandise di dealer. Dia menunjukkan ke Jim bahwa dia membelinya. Model ini mengevaluasi fitur untuk menentukan dia adalah Jack dan itu adalah merchandise. Model menentukan CNN, RNN, atau BERT meningkatkan akurasi dengan analisis konteks mendalam. Evaluasi. Evaluasi. Resolusi konferensi mengukur rantai koreferensi. Benar. Dengan rantai hipotesis hasil algoritma, presisi dihitung sebagai jumlah elemen benar dibagi total elemen hipotesis. Sementara Rikal adalah elemen benar dibagi total elemen referensi. Ada dua metode evaluasi. Intrinsik menguji model itu sendiri dan ekstrinsik itu berbasis tugas seperti ringkasan teks. Metrik seperti window tips juga digunakan untuk mengevaluasi segmentasi teks dengan lebih akurat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi di bab ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.